Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Alif Ramadhani, NIM 18195. Saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Proses dan Teknik Penyusunan RPJMD. Yang pertama yaitu pengertian RPJMD. Menurut Pasal 263 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya terdapat tim penyusun RPJMD yang terdiri dari yang pertama yaitu penanggung jawab, yaitu terdapat sekretaris daerah atau sekda. Yang kedua yaitu ketua tim yang berisikan kepala Bapeda. Yang ketiga yaitu wakil ketua yang berisikan pejabat pengelola keuangan daerah. Yang keempat yaitu sekretaris Bapeda. Dan yang kelima yaitu pokja atau anggota yang terdiri dari kepala SKPD sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu syarat administratif konsultasi. Yang pertama terdiri dari surat permohonan konsultasi dari bupati atau wali kota kepada gubernur. Yang kedua yaitu rancangan awal RPJMD terhadap kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten atau kota dengan DPRD. Yang keempat yaitu hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. Slide selanjutnya yaitu tata cara penyusunan RPJMD. Yang pertama yaitu tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim, penyusunan RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Slide selanjutnya yaitu terdiri dari tahapan penyusunan RPJMD. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan RPJMD. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal atau ranwal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi misi dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup Ranwal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ranwal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program PD dan KLHS. Ranwal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah Ranwal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapeda, dan hasilnya dirumuskan dalam BA kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan ranwal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui sekda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang
RPJMD. Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 hari setelah kepala daerah dilantik. Yang keempat, terdapat pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Ranwal RPJMD. Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Yang kelima, terdapat perumusan rancangan akhir RPJMD. Perumusan rancangan akhir RPJMD yaitu merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan BA kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Bapeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Raperda tentang RPJMD kepada Sekda melalui PD yang membidangi hukum paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala PD yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda tentang RPJMD. Sekda melalui PD yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada Kepala Bapeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda tentang RPJMD. Sekda menugaskan Kepala Bapeda untuk menyampaikan Raperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan Kepala Daerah. Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat 90 hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Raperda tentang RPJMD terdiri dari Raperda dan rancangan akhir RPJMD. Yang terakhir yaitu penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Penetapan RPJMD kepada daerah menetapkan Raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi menjadi Raperda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik. Apabila penyelenggara pemerintah daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur, bupati, wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu sistematika RPJMD. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab 2 yaitu gambaran umum kondisi daerah yang berisikan aspek geografi dan demografi. Selanjutnya yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Yang ketiga yaitu bab 3 gambaran keuangan daerah. Yang pertama yaitu kinerja keuangan masa lalu, kinerja pelaksanaan APBD neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, proporsi pembangunan anggaran, analisis pembiayaan, serta kerangka pendanaan, proyeksi pendapatan dan belanja, dan penghitungan kerangka pendanaan. Selanjutnya yaitu bab 4 yang terdiri dari permasalahan dan isu-isu strategis yang berisikan permasalahan pembangunan, isu strategis daerah. Yang kelima yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran juga. Yang keenam yaitu strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Yang ketujuh yaitu kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Yang kedelapan yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kesembilan yaitu penutup. Baik, terima kasih presentasi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.